Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Akhirnya kita mensyukuri nikmatnya dengan meningkatkan ketakwaan, dan sekaligus takwa merupakan bekal yang terbaik yang kita kumpulkan semasa kita hidup di alam semesta ini, untuk kelak menemani kita di alam barzah, di padang mahsyar, saat keluarga dan harta meninggalkan kita. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah, khatib akan mengajak para jamaah untuk mentadaburi satu ayat di dalam Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, sehingga kita mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan hablum minallah dan hablum minanas kita. Ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membuat dia lupa akan dirinya. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat yang mulia ini menyebutkan kepada kita sebuah larangan dan dampak besar dari larangan tersebut jika kita mengerjakannya. Kita tahu bahwa tidaklah setiap larangan yang datang dari Allah maupun Rasul-Nya, melainkan larangan tersebut mengandung kemudaratan, mengandung kerusakan jika kita mengerjakannya. Larangan apa yang disebutkan di ayat ini? Yaitu larangan jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberikan rezeki, mengatur kehidupan kita, menghidupkan dan mematikan kita. Kita semua paham akan hal ini. Lantas ada sebagian manusia yang lupa sang penciptanya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya dia lupa kepada Allah? Yang pertama, dia tidak berzikir kepada Allah, baik di petang ataukah di pagi hari. Dia tidak berzikir saat dia mau tidur, saat dia mau makan, dan hal-hal yang lainnya. Karena zikir itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan menenteramkan jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah juga apa? Kita akan mendapatkan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu juga. Sekaligus Allah akan memberikan kekuatan di saat kita beribadah, di saat kita bermuamalah atau bekerja. Maka janganlah lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lupa akan hal ini, maka ini adalah bentuk Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus nanti akan dipalingkan kepada hal-hal yang itu memalingkan dari zikrullah. Apa itu? Mengingat dunia, mengingat-ingat urusan yang itu membuat urusan kita di dunia berantakan. Bentuk yang kedua, lupa kepada Allah, adalah tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salat, tidak puasa, tidak membayar zakat, ibadah-ibadah yang disyariatkan untuknya tidak dia kerjakan. Ini bagian dari apa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang memerintahkan dan yang melarang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perintah,
itu mengandung maslahat, mengandung kebaikan untuk kita semua. Akan tetapi orang ini meninggalkan hal ini. Dengan dasar apa? Dasar hawa nafsunya dan bisikan syaitan yang mengarahkan dia pada keburukan. Sementara dia diciptakan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat azan berkumandang, hayya 'alas shalah, dia malah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, tidak menghiraukan seruan si muadzin untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Yang lebih buruk lagi, kalau dia sampai habis waktu sholat, dia tidak sholat. Sholat duhurnya dia kerjakan di waktu asar, sholat asarnya dia kerjakan di waktu maghrib, bahkan sholat subuhnya dia laksanakan di waktu duha. Maka orang inilah yang masuk di dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yang mereka salat di luar waktu tanpa ada uzur sedikit pun. Maka wahai kaum muslimin, janganlah sampai lupa kepada Allah dengan cara lupa mengerjakan ibadah. Karena kalau kita lupa beribadah, Allah Subhanahu wa taala akan mengikop kita dengan kesibukan-kesibukan yang tiada henti-hentinya, tiada habis-habisnya. Maka tafarraq li ibadatika, kata Allah, sibukkanlah diri Anda dengan beribadah kepadaku. Kemudian bentuk yang ketiga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tarku qiraatil Quran, meninggalkan membaca Al-Quran Al-Karim. Dia tidak membacanya sekali dalam sepekan atau sebulan satu kali. Bahkan mushaf yang dia miliki tidak pernah sedikit pun dia buka, kecuali hanya di bulan Ramadan, itu pun hanya beberapa saat dia buka. Sementara Al-Quran adalah pedoman kehidupannya. Sementara Al-Quran adalah firman Allah yang mengarahkan dia, membimbing dia kepada jalan keselamatan. Akan tetapi dia lebih sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan browsing, hingga habis waktunya tidak ada kesempatan lagi untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Maka pantaslah Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah. Yang keluhan Muhammad ini diabadikan Allah di surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul Muhammad berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur, ditinggalkan, tidak dibaca, apalagi ditadaburi, apalagi berusaha untuk dipahami maknanya. Maka berusahalah kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, karena dia adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, bentuk kita lupa kepada Allah. Terkadang kita lupa bahwa Allah senantiasa mengawasi, melihat kita, mengetahui gerak-gerik kita. Kita pula kadang lupa bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Sehingga kita lebih lebih bersandar kepada usaha, lebih bersandar kepada pimpinan kita. Lupa bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Lupa bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan kita, yang menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan keburukan bagi kita. Kemudian yang terakhir, bentuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa bahwa Allah melarang kita berbuat kezaliman, melarang kita mencuri, melarang kita bertransaksi ribawi, melarang kita berkhianat, melarang kita mencuri-curi waktu dalam pekerjaan kita. Karena ini semua bentuk pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian, akad kerja yang kalian telah sepakati, meskipun itu kepada non-muslim. Akan tetapi sebagian kaum muslimin lupa akan hal ini. Maka bentuk-bentuk yang kita sebutkan ini, dampak buruknya bagi mereka yang melakukan hal ini, Allah sebutkan lagi di ayat tersebut. Fa'ansahum anfusahum.
Allah akan membuat dia lupa akan dirinya sendiri. Lupa akan tujuan dia diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah. Akhirnya dia sibuk hanya mengumpulkan harta, mengejar jabatan setinggi-tingginya. Lupa pula bahwa dia akan mati dan akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Bahkan Allah juga mengikopnya dengan dia diberikan kemudahan untuk bermaksiat karena dirinya tidak mau taat, tidak mau mengikuti ajaran. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan berikan kemudahan dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling berat adalah fanasiyahu. Allah akan lupa akan orang tersebut. Sehingga orang itu tidak lagi diberikan taufik untuk bertobat. Tidak lagi diberikan taufik untuk dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia seperti itu dan ditutup dengan su'ul khotimah, dengan keburukan. Nauzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikategorikan sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang saleh, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang bermaksiat, itu pun untuk dirinya. Tak ada ruginya sedikit pun Allah Subhanahu wa taala kalau seluruh manusia tidak ada yang taat atau seluruh manusia berbuat maksiat. Itu tidak akan mengurangi kerajaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya seluruh manusia taat, seluruh jin taat kepada Allah, itu pun tidak akan menambah kerajaan yang ada di sisi Allah. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, itu semua kita akan mendapati balasannya di dunia maupun di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita kebahagiaan. Akhirnya dia membuat aturan-aturan baik perintah maupun larangan agar manusia senantiasa berada dalam kebahagiaan. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban